You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita sekalian, di mana Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut, kuasa iblis sudah dikalahkan. Dia sudah bangkit untuk saudara dan saya. Saudara itu diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah bersama dengan keluarga kita. Persekutuan kita yang indah akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah, ketika kita berdoa kepada Tuhan pada saat ini, ketika kita beribadah kepada Tuhan pada saat ini, itu tidak akan sia-sia, karena ada Yesus yang akan memberkati, ada Yesus yang akan memimpin persekutuan kita, ada Yesus yang akan memberkati persekutuan kita. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hati dan batinku, matamu tertuju padamu. Kemudian saya akan pimpin kita di dalam doa menyerahkan persekutuan kita kepada Tuhan. Pujilah aku Tuhan,
Bersama-sama kita akan nyanyikan nyanyian dari buku nyanyian Bara Keselamatan nomor 424. Yesus sudah bangkit, puji namanya. Puji pahlawan yang kuat. Yesus sudah bangkit, mari pujilah. Ya kalahkan si jahat. Di manakah kemenangan? Iblis, maut dan neraka. Yesus sudah bangkit, puji namanya sampai selama-lamanya. Sudah bangkit, puji namanya, puji pahlawan yang kuat. Yesus sudah bangkit, mari pujilah, ya kalahkan si jahat. Di manakah kemenangan, iblis, maut dan neraka. Yesus sudah bangkit, puji namanya, sampai selama-lamanya. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita boleh ada sampai pada detik ini, sampai pada saat ini, itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pimpinannya melalui firman Tuhan yang selalu kita dengarkan, yang memberikan kekuatan iman kepada kita untuk kita dapat berani melangkah menapaki hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam
kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kembali pada saat ini, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kembali memperteguh iman kami kepada Tuhan, yang memperteguh, dan kami percaya bahwa firman Tuhan juga akan memberikan kekuatan atas hidup kami. Hari-hari yang akan kami jalani ke depan Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang menjadi iman percaya kami kepada Tuhan, ketika saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kami akan berani untuk melangkah. Kami akan berani untuk menghadapi segala sesuatunya, karena kami tahu ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang menuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan juga akan memberkati setiap persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, karena kami tahu Tuhan yang akan berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami sudah membuka hati dan pikiran kami dipenuhi dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kembali kita berkumpul merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita merayakannya dengan cara yang sedikit berbeda, tetapi kita percaya bahwa itu tidak mengurangi suasana semangat iman kita untuk datang dan mengalami berkat dari Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti pembacaan firman Allah yang diambil dari kitab Injil Matius 28. Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dengarkan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, keluargaku semua yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ingin berbicara kepada kita tentang sikap kita merayakan kebangkitan Kristus. Saat kita merayakan Paskah, saudaraku, biasanya dalam pemikiran kita akan berpikir bagaimana meriahnya suasananya, senangnya ketika berkumpul dengan begitu banyak jemaat Tuhan, ada dalam sukacita yang besar. Mungkin setelah perayaan Paskah kita dapat melakukan jalan-jalan, berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara ataupun kaum keluarga kita. Tapi hari ini kita merayakan Paskah dengan cara yang sangat berbeda. Kita mungkin berkumpul dengan keluarga kecil kita, ataupun mungkin ada di antara saudara yang saat ini merayakan Paskah, saudara tidak sedang berkumpul dengan keluarga, tapi saudara sedang ada di perantauan, saudara sedang jauh dari kaum keluarga. Tapi Tuhan ingin berkata kepada kita hari ini, Paskah itu tidak berbicara tentang bagaimana engkau merayakannya. Tempatmu ada di mana ketika merayakannya, meriahnya acaranya bagaimana ketika engkau sedang mengalaminya. Tapi Paskah itu berbicara tentang hidupmu. Bagaimana sikap hidupmu ketika engkau merayakannya? Apakah ada perubahan yang memberi dampak? Saudaraku, Kristus bangkit itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan atas kehidupan ini. Dia bukan manusia biasa. Dia tidak sama seperti nabi-nabi biasa, manusia biasa yang bisa mati. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Oleh sebab itu bagi kita pada zaman ini penting bagi kita ketika kita mengalami Paskah, merayakan kebangkitan Kristus itu, bagaimana sikap kita ketika kita merayakannya. Para murid mengalami sebuah kehidupan yang diubahkan ketika mereka merayakan Paskah itu. Setelah mereka menyaksikan Kristus itu bangkit, maka timbul keberanian untuk mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, sehingga berita tentang kebangkitan Kristus itu menjadi berita yang diimani, diyakini sampai kepada kita pada zaman ini. Karena kebangkitan Kristus itu sesungguhnya mengubah hidup kita. Dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana sikap kita ketika kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus itu. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus bangkit itu seharusnya membuat kita hidup dalam kebenaran. Karena Kristus bangkit itu berarti kita harus hidup dalam kebenaran. Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena Kristus memberitakan kebenaran kepada kita. Ia menyampaikan bagaimana seharusnya kita hidup dengan benar. Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena Kristus itu adalah kebenaran. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, karena Kristus itu bangkit, itu berarti kita harus hidup dalam kebenaran. Saudaraku, pada zaman ini ada begitu banyak orang yang menjalani hidupnya tidak dengan hidup dalam kebenaran. Pada zaman ini kita melihat ada begitu banyak kebenaran itu bisa diputar balikan menjadi hal-hal yang menggelapkan, mencelakakan, menjatuhkan. Yang benar bisa dikatakan tidak benar, yang tidak benar bisa dikatakan benar. Para prajurit, saudaraku, para serdadu yang menjaga kubur Yesus, mereka mengalami, melihat kebangkitan Kristus itu, tetapi mereka tidak mau hidup dalam Paskah itu. Mereka tidak mau hidup dalam kebenaran itu. Saudaraku, mereka mengubah kebenaran, menutupi kebenaran itu dengan dusta. Saudaraku, mereka tergoda dengan besarnya uang yang disodorkan kepada mereka, sehingga mereka menutupi kebenaran tentang kebangkitan Kristus itu. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, dunia ini seringkali mendorong saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk menjual kebenaran kita dengan uang, menjual kebenaran kita dengan jabatan, menjual kebenaran kita dengan cinta, menjual kebenaran kita dengan popularitas. Saudaraku, seperti para prajurit ini, mereka menjual kebenaran mereka ketika mereka disogok dengan sejumlah besar uang. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saat engkau benar-benar hidup dalam kebangkitan Kristus itu, maka itu berarti engkau harus hidup dalam kebenaran. Engkau harus hidup menjadi saksi Tuhan yang benar. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan kita juga seperti para imam-imam kepala, para tua-tua Yahudi. Mereka adalah tokoh-tokoh penting pada zaman itu. Mereka adalah pejabat-pejabat penting pada zaman itu. Mereka berunding, berkumpul, tapi mereka berunding bukan tentang kebenaran. Mereka berunding bersepakat tentang kebohongan.
bagi siapa saja saudara yang hari ini saudara sedang dipercayakan, baik sebagai pejabat pemerintah, sebagai wakil-wakil rakyat, sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Seringkali arus dunia ini mendorong saudara untuk melakukan tindakan-tindakan untuk kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, siapapun kita, Tuhan ingin agar kita hidup dalam kebenaran. Sebab itulah menjadi bukti bahwa kita hidup dalam kebangkitan Kristus itu tidak ada artinya iman kita, saudaraku, sia-sia iman kita. Kita percaya mengaku bahwa kita orang Kristen, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita sedang mendustai, membohongi Kristus yang bangkit dari kematian itu. Sebab itu saat saudara dan saya merayakan Paskah ini, Tuhan mengajarkan kita kebangkitan Kristus atau Paskah itu berarti kita harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudaraku, apa artinya kita hidup ketika kita merayakan kebangkitan Kristus? Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita, saat kita merayakan kebangkitan Kristus, itu berarti kita harus hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dunia ini, saudaraku, sedang ada dalam keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan. Ada banyak orang hidup dalam kecemasan. Bagaimana keadaan ini? Bagaimana situasi ini? Berita-berita memberitahukan kepada kita situasi bukan semakin baik, tapi malah semakin sulit. Tetapi kita harus percaya janji firman Tuhan. Yesus berkata dalam ayat 18 tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kalau di dalam Yesus itu segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tangannya, itu berarti kita harus hidup bergantung kepadanya. Kita harus hidup berserah kepadanya. Sebab segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini tidak akan pernah jauh lebih besar daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 20 bagian B, firman Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah ini adalah janji yang sangat meneguhkan kehidupan kita. Tidak penting apapun keadaanmu hari ini, tidak penting dimanapun engkau sedang berada, tidak penting situasi sesulit apapun yang sedang engkau hadapi. Yang penting, yang perlu engkau tahu adalah bahwa Tuhan besertamu, Tuhan ada bersamamu, Tuhan ada mendampingimu melewati segala keadaan-keadaan itu. Dan engkau bersama dengan Tuhan, engkau pasti akan menang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pun berkata kepada kita bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saat kita bergantung, saat kita menaruh harap kita sepenuhnya pada Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini, saudaraku, saat kita merayakan Paskah ini, mari kita perteguh iman kita. Kita hidup dalam kebenaran, menjadi saksi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya dengan bergantung, berserah sepenuh pada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan menyatakan pertolongan. Bahkan Ia akan menyatakan berkat-Nya dalam hidup kita. Saya mau berdoa bagi saudara sekalian. Mari kita kesatukan hati dan iman kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terpujilah namamu. Pada hari ini kami kembali boleh mendengar firman. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Mungkin ada situasi-situasi yang sulit yang sedang mereka hadapi. Hamba berdoa Allah memberikan mereka kemenangan, Allah memberikan mereka kekuatan. Bagi seluruh jemaat Tuhan di Korop Salua, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari keadaan ini. Pemerintah, pemimpin kami sedang berupaya dalam segala kebijakan mereka untuk kami dapat pulih dari COVID-19 yang telah menelan begitu banyak korban. Kami percaya Allah akan memulihkan, Allah akan menolong, Allah memberikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan untuk kami pulih dari keadaan ini. Kami berdoa juga bagi para pemimpin gereja kami, Gereja Bala Keselamatan. Biarlah Allah memberikan selalu tuntunan berkat Allah, sehingga gereja ini menjadi alat kemuliaan Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh merayakan Paskah. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Ajar untuk kami
selalu hidup dalam kebenaran. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, 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 amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan Paskah. Doa saya, saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara sedang berada. Mari terus andalkan Tuhan. Mari terus menjadi saksi Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku